Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha hadratul Mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ila jami'i masyaykhina Al-Fatiha. Al-Fatihah untuk kita semua para hadirin, para mustami'in, para teman-teman yang ada di sini, mudah-mudahan selalu dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para mustami'in rahimakumullah, para anggota semuanya yang hadir dalam kesempatan ini, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Sore ini bisa molong kumpul kalaban ngelakoni penapan ketaatan kepada Allah. Yang pertama, kita niat i'tikaf di masjid ini. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Kita sudah melaksanakan sholat asar berjamaah. Setelah kita melaksanakan sholat asar, kita ikut mengaji, kita ikut memperdalam ilmu agama. Barangkali dengan ketekunan kita menambah ilmu agama akan dijadikan orang yang selamat dunia akhirat. Amin. Ma'asyiral muslimin wal mustami'in rahimakumullah. Di sini disebutkan qala Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, inna iblisa qa'imun amamaka yahuduka ilal batil. Sayyidina Abu Bakar adabu bahwa iblis itu selalu ada di depan kita. Iblis ini selalu ada di depan kita. Tujuannya adalah untuk menggiring kita, untuk menuntun kita kepada sesuatu yang tidak benar. Maka tantangan luar biasa bagi kita ini. Iblis selalu ada di depan kita yang siap mengajak kepada kita untuk melakukan maksiat kepada Allah. Yajat, tonton. Karena umpama lo kuat dari cobaan iblis akan selalu mengikuti arahan dari iblis. Karena iblis selalu ada di depan kita. Wan nafsu an yaminika. Katanya di sini wan nafsu an yaminika ay mutajawizatu makan yaminika fil julus ila makanin akhar. Sedangkan nafsu ada di sebelah kanan kita yang selalu juga memindah-mindah kita. Pikiran lebih panjenengan sering diputar-putar oleh nafsu. Jadi sering untuk bagaimana sekiranya kita selalu berandai-andai. Kadang ban Allah Ta'ala beri rezeki 1.000 ki orang. Padahal sebelumnya beri rezeki 50 arasa bunga. Cuman setelah beri 50 pesanan juga
daerah sekiranya ben Allah Ta'ala beri satu sewu. Itu nafsu kita terus seperti itu. Artinya tak ada titik akhir daripada cita-cita kita yang berkaitan dengan duniawi. Selalu merasa kurang, selalu merasa harus ditambah oleh Allah. Artinya napa ampun bade terima nika arasa abon kurang terus. Wal hawa an yasadika, sedangkan hawa nafsu ada di sebelah kiri kita. Juga seperti itu. Mengantar kita kepada sesuatu yang bagaimana sekiranya sesuai ben nafsu, sesuai ben hawa nafsu. Jadi akhirnya kita juga terjerumus, padahal awalnya kita tidak mau ikut. Karena kedekatan kita dengan hawa nafsu, akhirnya pasanan bisa nerokia. Wad dunya min khalfika. Sedangkan dunia ada di sekitar kita, ada di belakang kita. Wal a'dha an ahawlika, sedangkan anggota tubuh kita ay mutajawizatun makana haulika ila makanin akhar. Jadi itu repotnya kita. Memang kita itu adalah manusia yang tidak bisa berkutik. Artinya termasuk makhluk Allah Ta'ala yang lemah. Mun tak kuat-kuat iman, kita akan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Sementara iblis ada di sekitar kita, hawa nafsu ada di kita. Jadi ngajak dek kecuban ini paling gampang. Mun tanpa dasar kita mengetahui tentang keimanan yang betul-betul iman. Makanya nang sekitar kita, nang lingkungan lebih banyak nikah, masih banyak orang yang melakukan maksiat karena memang keimanan kita masih tipis. Ketakwaan lebih panjenengan nikah kadang-kadang masih musiman. Sehingga umpama diajak buat iblis, godaan-godaan nikah cepat terpengaruh. Karena keimanan masih canring matura, gil ninggil, masih belum 100%. Karena keimanan kita adalah faktor karena keturunan, bukan keyakinan yang betul-betul mantap. Orang yang sepotan gula saja adalah orang Islam. Sehingga wis lan rok buntek, padahal kita keimanan perlu dipupuk. Makanya gula lebih panjang ini sering kita mendengarkan pengajian yang lebih bermaslahat kepada diri. Kaangkui napanya mana? Kaangkui terus tafakur kepada Allah. Kaangkui terus meyakinkan keimanan kita semakin mantap. Karena kunci kita menjadi orang yang baik itu adalah memang harus ngerti agama. Sebelum Sayyidina Ali montro tetereng becaja, kau tu babanya ilmu agama. Kau tu pangerti, kau tu patao, derema iman kita, ketipan apa keyakinan kita, ketipan apa ibadah kita. Napa ibadah kita sudah sesuai kelaban fikih yang ada, napa punten. Kalau umpamanya kita sudah tahu dan ngerti, ketipan apa ibadah gulabi panjenengan, insya Allah ibadah kita akan bermanfaat. Karena apa? Karena sesuai kelaban tuntunan agama. Kadang-kadang kita melakukan ibadah itu karena faktor rok-norok. Karena tidak tahu. Karena faktor tidak tahu. Itu kelemahan kita sebagai orang muslim. Kadang-kadang masih kurang mendalami ilmu keagamaan. Sehingga katanya Sayyidina Ali, kita akan cepat terpengaruh. Wal jabbar fawqaka ayani bil qudrati la bil makan listihalati alaihi ta'ala. Fallahu yaghhuruka ila maradihi ta'ala. Fa iblisu la'anahu Allah yad'uka ila tarkid din. Ini. Sedangkan Allah Ta'ala adalah yang menakdir kita dengan sifat kudratnya Allah. Jadi yang mengatur kita sistana adalah Allah Ta'ala. Cuman kita mempunyai usaha, mempunyai konsep-konsep bagaimana sekiranya aku lebih banyak nikah, mengikuti jalan yang benar. Memang Allah Ta'ala yang mengatur semua, apakah kita akan menjadi orang yang baik atau tidak. Cuman, gue lebih banyak nikah pasti harus usaha.
Dari masa kiran sengkor itu tidak orang buce, orang fokus, tak torok nafsu, tak torok iblis. Sedangkan iblis dah pun dengan itu, fa iblisu la'anahullah yad'uka ila tarkiddin. Iblis sebenarnya dan gula lebih panjang nikah ngajak dari bersekiran, nah tak torok syariat. Kan iblis nikah adalah sudah termasuk makhluk Allah Ta'ala yang dilaknat. Dan bagaimana caranya sekiranya neng neraka ini kebanyakan cana. Sehingga iblis nikah selalu mengajak orang kangkui keluar dari syariat. Kangkui tidak melakukan kewajiban-kewajiban. Kangkui terus melakukan pelanggaran-pelanggaran. Itu yang menjadi prinsip daripada iblis. Jadi terus ngajak daga gula bibanjenengan untuk meninggalkan syariat. Wan nafsu tad'uka ilal ma'siyah. Sedangkan nafsu ammarah, nafsu jelek kita selalu mengajak kemaksiatan. Jadi nafsu gula bibanjenengan pada dua, pada nafsu sing ngajak bagus, pada nafsu sing ngajak juga. Jadi nang badan gula ningkan yang pada dua. Bada nafsu sing ngajak kecubaan, bada nafsu sing ngajak kefokusan. Lah nika kalau umpamanya kita bisa mengendalikan, maka kita akan mempunyai nafsu yang selalu mengajak kebaikan. Bagaimana caranya? Tentunya banyak faktor. Kenapa gula bibanyen nikah kalah dengan nafsu si coba? Nomor satu karena yang dimakan kita itu haram. Jadi mun seedar perkara haram ini kan nafsu sing ngajak kecubaan ini sejan kuat. Cek mola mobil tambah sajen tambah bensin. Bensin haram. Sehingga gerakan yang akan kita timbul, yang akan kita kerjakan ini adalah kelakuan maksiat. Nafsu si bagus ini elang. Semakin redup. Bagaimana caranya gula lebih banyak nafsu si bagus mun sekiranya terus menengah? Dan nikah yang dimakan, yang diminum kita jangan yang haram. Dan juga lebih panjang nikah sering ngelakuin ketaatan. Ya sholawat, asolat, nama boleh berjamaah, paham baca Al-Quran, kemudian juga baca istighfar kepada Allah. Insya Allah nafsu bagus nikah akan menang. Karena terus kita diisi dengan nutrisi yang baik. Jadi napa bensinnya kasar nikah bensin si bagus. Sehingga napas yang keluar dari tenaga kita itu adalah tenaga yang baik. Jadi tinggal kita pilih napa nafsu kita, nafsu yang coba yang ngajak kejelekan akan terus dikembangkan. Napa malah kita akan mengembangkan nafsu yang baik. Montero nafsu secoba ini terus berkembang, makan perkara haram. Pasca apa aja? Jangan ngaji Quran. Ini kan sejanan nih kan. Sejan odi nafsu secoba. Sedeer perkara haram terus nasi haram. Pasnan lalu kenceng apa aja. Ya sejan odi nafsu secoba. Kalau kita usaha yang kita konsumsi adalah makanan yang halal, insya Allah semakin lama nafsu secoba ini akan hilang. Artinya tak kuat. Selama kita masih terus memberi nutrisi nafsu secoba kalau nutrisi yang jelek pastinya akan seperti itu. Kemudian wala hawa yad'uka ila syahawat. Sedangkan hawa nafsu akan mengajak kita napa saya kakarep lebih panjenengan. Senyaman mungkui kita itulah yang menjadi sasaran hawa nafsu kita. Wa dunya tad'uka ila ikhtiyariha 'alal akhirah. Sedangkan dunia akan selalu mengajak kepada kita untuk selalu memburu dunia dan mengabaikan akhirat. Jadi lebih panjenengan kalau sudah tidak tertolongkan seperti itu. Iblis sudah menang, nafsu sudah menang, hawa sudah menang. Dunia pasti akan menang. Maksudnya dari mana?
dunia itu menjadi target utama dalam kehidupannya. Urusan akhirat dibudi. Contohnya kadang-kadang kita bekerja, gue lebih pengen nikah alako nyari rezeki, kanggo nguna anak ben bini ben keluarga selain. Kadang-kadang mengorbankan sholat Jumat sudah depak kebektona karena abe mikir tepak alako itina aki. Nah ini yang sering kita terjadi seperti itu. Kalau dunia sudah akan dijadikan judul utama, akan menyebabkan terkalahkan urusan akhirat. Akan kalah urusan akhirat. Sehingga yang dimaksud dengan yang seperti Kak Dinto artinya dunia menjadi hal yang pertama, urusan akhirat akan terkalahkan. Akan terkalahkan. Kan beda orang nih kan. Ya betul kita harus di dunia kayak itu harus mencari dunia. Cuman cek sampai meninggalkan kewajiban agama. Kita cari dunia ada apa-apa, nyari PC apa nyalo apa lebih panjangan karena kita hidup di dunia, kita perlu makan, kita perlu minum, kita perlu kebutuhan sarana-sarana yang lain. Ini tidak bisa kalau tanpa uang. Jadi mun panjenengan lo nyari lo bisa. Makanya Jabuna Ibnu Omar nyari ya bentuknya seakan-akan berodi selamanya. Cuman nyari ya urusan akhirat pada ben seakan-akan ben mati halaku. Berarti dua hal ini seimbang menabi atoro seperti Jabuna Ibnu Omar gila seimbang. Dunia sare cuman jangan sampai meninggalkan kewajiban akhirat. Dunia sare tapi jangan sampai menyalahkan dalam aturan. Artinya pasanan bareng seharam saya sare, sehalal loy sare. Kemudian juga akhirat kita cari seakan-akan kita meninggal dunia. Besok mon ingat ada kadinto insyaallah kita akan waspada. Akan waspada. Karena orang ini pasti akan mengalami kematian. Jadi tidak mungkin kita hidup selamanya di dunia ini. Pasti akan tiba saatnya kita akan meninggal dunia. Jadi napa boleh kita itu akan sudah meninggal dunia kecuali sangu-sangu yang berkaitan akhirat. Mungkin sehat seakan-akan ki abid semati ya. Ki kare 100 tahun abon dempal, abon sehat, merasa dirinya ki tak kira cabut ben Allah Ta'ala 100 tahun. Padahal umur itu tidak ada yang tahu. Ada orang oneng umur. Bisa saja kita meskipun sehat tidak lama lagi meninggal dunia. Makanya kita terus mikir nikah, malah kita itu pada sedikit koreksi. Takut-takut mati mendadak. Takut-takut pada Allah Ta'ala lo sakit pasti pemati. Beda kiai baru-baru ini mungkin oleh empan atau beleman. Nikah saya tak sakit. Biasanya kan mari sopu asare, karena mun malam gue nyalok ngida. Jadi mari sopu asare. Kemalam lagi sehat, kemalam lagi tahlil, kemalam menikah nih. Artinya biasa ada penyakit parah. Kemalam lagi ajalan. Ki keluar de kampung-kampung intara tahlil. Pokol sapolo bi potran ijegai. Yang potran ngomol sangang tahun lo ngerti. Ijegai taklum jaga. Ijegai sini taklum jaga. Lo ngerti nih jek ada umur po. Jek potran lagi kelas 4 SD saya ada ngode. Jadi ijegai taklum jaga akhir apa potran nelpon dek tukang tampen kan anu tampen. Yang apa taklum jaga bikulo taklum jaga. Datang tukang tampen nih kan entar ke dalam. Entar ke kamar itu ada mulai situ. Jadi saya jaga mulai gila nih ke mayit pon. Padahal malam lagi news antara tahlil dan seterusnya. Itu kalau bagaimana kalau kita seperti itu?
Lo sempat asan pesen saya ya tangana kok mun mate. Lo sempat asan pesen sengko ya kok andi otang karuan. Saya bejeraki. Lo sempat asam pesen saya tang PC cekak karuan mula andi penta aki. Ini ndak sempat seperti itu. Tetini keset tetap asare. Dari gulaku meresopu sampai ejai ke pol sepolo tak gecek. Ini naudzubillah tangki. Ya dalam satu segi memang orang seperti ini kan adalah kan tidak ada masalah. Artinya tak ngerepot sakit dengan anak foto dengan keluarga. Tak ngerepot. Dan kadang pada orang songkan nih kan ki abid nak boleh stroke sampai repot nak foto nah kan pada seperti itu. Ada yang seperti itu meninggal dunia tanpa diketahui. Pol berempas tidak umur lo tahu dia ngasarin. Cari ngasarin. Cari biasa bejang sopu biasa. Mari bejang sopu asarin ketemu tanda. Itu umur kita. Jadi tandi kekuatan kita. Kalau sudah waktunya oleh Allah Ta'ala dicabut, tak bisa itabar kok. Tak bisa itabar. Wal a'dha tad'uka ila dhunub. Sedangkan anggota tubuh kita tidak sering mengajak kita untuk melakukan dosa. Tanang ngajak kangku ngelakuin dosa. Contohnya ngalah dinore. Mata kadang ngajak dek kan ngelakuin dosa ajelin perkara sehara. Sokoh ngajak dek kemaksiatan. Ngajak di mana tempat maksiat. Isrokin tari sokoh. Ini beton-beton gula di panjalan ini sering seperti itu. Bagaimana caranya anggota tubuh kita agar tidak mengajak seperti itu? Abeli kasih gila, seeder pahala. Eman. Jadi eman, apa nyaman, namun mahader perkara haram nikah, gerakan kita akan timbul perkara yang haram. Kan eman kan? Sudahlah kita makan yang halal saja. Meskipun sedikit tapi halal itu membuat kita selamat. Membuat nak foto selamat. Jadi umpamanya anak kita naudzubillah pas meleng anak foto pas meleng coba cek saya kebaik nasi nih saya bagi anak nih ke halal apa haram cek nih kan aing saya bagi anak nih ke halal apa haram mun sekiranya saya bagi anak haram kila patot meleng patot meleng taning lagi saya patot meleng. Anak apa? Nasi saya bagi adalah nasi haram. Coba panjenengan. Mulai dari awal kita punya bayi yang halal terus, yang diberikan halal. Insya Allah bakal tereng saya. Saya kocak anak soleh gula. Karena mulai kasar careng matura ki mira lai beri si halal. Mulai kan dalam kandungan ambu atau bini nih kayak dari para kara yang halal. Sehingga anak ini kan bagus. Itu yang kita harapkan seperti Kak Dinto tadi. Jadi ngereng gue lebih panjangan nih terus tafakur. Kita banyak minta sepora dekat Allah Ta'ala. Kita banyak ibadah dekat Allah. Allah Ta'ala nih kan maha pengampun. Jangan putus asa kita itu. Allah Ta'ala maha pengampun walaupun dosa kita yang kita kerjakan besar. Siap Allah Ta'ala nyapora dosa nagu lebih panjenengan. Siap. Yang penting kita napanya mana ngadudu yang reng madura dak Allah Ta'ala. Pangeran enten gula nyon sapora pangeran enten gula tak abalia boleh pangeran. Ini kan ngadudunya. Ngadudu dak pangeran. Ini Allah Ta'ala iya bangkoy sapora bantusan kapri. Ya weh bangkoy sapora kapri. Bisa kadin. Moga-moga manfaat, moga-moga barokah. Mungkin pada saya tanya lagi nah, pada saya tanya lagi. Sabung Pak Syed. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Al-Fatihah.